Selamat pagi, siang, malam, dan sore untuk donasi dimanapun Anda berada. Kali ini Bunda sedang berada. Apa sebutan buat fansnya Dona siapa? Donasi. Donasi. Bagus. Dona Serikat Indonesia. Ah iya. Donasi. Donasi kamu masih cabai loh. Jadi kok kamu gak pakai baju? Oh iya dia ada. Ada kan? Tapi nggak apa-apa kalau kamu pede. Kamu kan apa adanya orangnya kan? Cuman ganggu. Oh. Kayak orang kalau kelihatan ganteng kan kayak aduh ngetirnya gimana ya? Tapi kan ganggu buat orang ngelihat. Kalau Bunda suka loh. pengen ngopek pakai lidah ya. Ya. Kali ini Bunda kedatangan tamu. Terima kasih sudah datang ke rumah Bunda. Nggak kamu yang datang ke rumah aku. Ini kan set aku nih. Ini lampu aku. Bunda YouTuber miskin. Bunda baru mencoba jadi YouTuber. Iya, soalnya. memang kalau artis-artis suka begitu. Kenapa sih artis-artis itu kayak apa misalnya? Iya, suka memulai YouTube tapi dengan harga dengan peralatan yang minim. Yang penting aku sudah famous, jadi bisa akses mengeruk sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit-dikitnya. Prinsip ekonomi. Benar. Tapi banyak juga artis kayak begitu jadi dibenci juga ya. Siapa aja sih, Us? Jangan gitu dong. Jadi biasanya kalau Bunda itu menggali seseorang atau bertanya tentang kehidupannya, kali ini Bunda beda. Bunda ingin bertanya tentang pendapat seorang Uus karena Bunda merasa pemikiran Bunda tuh belum apa-apa dibandingkan Uus. Jadi Bunda harus meminta nasihat sama Uus. Artis siapa aja sih emang yang bikin lo sebel, benci gitu? Siapa sih? Irfan Hakim. Kasih. Dia tuh insinyur kipas angin. Kok kipas angin? IR fan. Oh my god. Irfan! Insinyur kipas angin. Ih, cocok banget kenalangannya. Dipelitir. Hari ini Bunda senang sekali mau ngobrol sama Uus. Tadi udah banyak ngobrol di belakang kamera, tapi Bunda itu banyak pengen nanya loh tentang apa yang terjadi di bumi masyarakat ini. Iya. Menurut Uus, Wow. Bunda kan soalnya penyelam. Oh iya. Jadi Bunda harus narik nafas kan panjang kalau Iya betul. Menyelami obrolan ini kan lebih Betul dalam. sekali, betul sekali. Sehingga Bunda bisa menggali apa yang ada di pikiran kami. Bagus menyelam dan menggali, benar ya. Iya. Benar. Kalau Uus sendiri tuh, Kok bajunya biasa aja? hari ini Bunda sengaja pakai baju militer. Karena kalau misalnya Bunda pakai baju biasa aja, Bunda kalah sama tato-tato. Betul, tuh kan? Berarti sedikit dong kalau militer. Karena Karena kalau agak panjang dikit, sentiter. aduh, kapan kita program bareng lagi? Kalau Dengan gitu- Gilang Diri kan bukan nama Dona. Iya, tapi kan Bunda nggak bisa masuk TV. Oh iya benar. Karena KPI. Hmm. Gue juga kesel sama KPI kan. Kenapa sih? Karena tidak masuk akal. Yang mana yang Iya. masuk akal? Apa sih? Ya bagaimana sih? Iya suka nggak masuk akal aja kayak. Misalnya? Kayak Cupita Gobas, adu-adu tete. Goyang basah. Iya. Cupita gobas. Iya. Cupi-cupita namanya. Iya bener, yang adu-aduan tete. Gitu, tapi nggak apa-apa. Iya ya. Tapi si suka di blur. Iya, bener banget. Kan nggak masuk akal. Padahal kan harusnya lebih bahaya adu-aduan tete ya. Bener. Bahayanya apa sih menurut Uus? Kenapa sih? Ya karena bayang kalau misalkan tiba-tiba di persidangan ada tete datang set mau ngajuin aduan Karena dia diadu. Ya, karena ya itu maksudnya kayaknya semuanya tidak masuk akal aja gitu kayak Iya, ya. kayak apa namanya kayak artis-artis zaman sekarang tuh kayak fake semua gitu ya, Us? gokil nih orang ini ya. Kenapa langsung straight to the point? Iya maksudnya bukan masalah fake tapi karena industrinya juga. Tapi fake juga jadi masalah. Iya, tapi kan kalau sebenarnya mereka bisa jadi diri mereka kalau industrinya. Mereka tuh siapa? Ya orang-orang yang fake ini. Salah satunya. Ya banyak lah yang Misalnya deh. Uya. Maksudnya Kuya tuh kenapa fake menurut Uus? Ya enggak, maksudnya dia juga tidak akan mengajarkan kebohongan kan pada anaknya.
Iya pasti sih, betul. Tapi anaknya juga bikin konten YouTube juga kan? Oh iya, yang prank itu ya. Menurut Uus itu bohong juga kan? Berarti dia mengajarkan anaknya bohong juga? Enggak, jadi kalau yang buat yang prank anaknya itu ada yang dia gembel terus beli iPhone kan. Itu settingan apa enggak sih Us sebenarnya? Bunda pengen tahu deh. Sekali orang pembohong tetap pembohong. makanya gue bilang gue lebih baik dibenci gitu, tapi karena benci itu otentik gitu. Kok bisa? Karena kalau lu menyukai sesuatu dengan yang lu nggak tahu aslinya kayak gimana, lu jadi orang bodoh. Kalau suka sama seseorang misalnya nih ngefans banget nih sama seseorang, Iya. tanpa tahu sebenarnya orang itu kayak apa, jadinya lu buta. sampai ngerendahin orang. Bener. Lu tuh coba lihat dia nih, dia tuh begini, padahal kita tahu kalau aslinya nggak gitu. Bener. Ya, kan dia dibodohi. Ngomongin siapa sih Betran? Antolin. Iya. Ganteng dong. Ngomongin siapa misalnya Jirayut? Iya. Misalkan. Ya. Emang asli Jirayut beda ya menurut Us ya? Ini curhatan Bunda Dona yang pengennya lewat mulut gue. Jadi gue yang dibenci. Ya tapi Iya. kalau sudah nanggung, iyalah. Demi Gilang. Karena aku gak kenal Jirayut, ya benar-benar aku kenal Gilang. Tapi aku sukanya Uus itu kan maksudnya ngomongnya belak-belakan. Ibarat Uus itu adalah versi laki-lakinya Nikita Mirzani. Benar sekali. Betul kan? Betul kan? Iya. Tapi kamu bangga jadi predikat seperti itu? Bangga karena untuk beberapa orang yang takut untuk memutuskan hidupnya mau gimana gitu, kayak kita sudah lihat berapa kali Nikita Mirzani copot hijab, pakai hijab, copot lagi gitu terus tanpa pemberitahuan apa soal ini itunya gitu. Tapi itu membuat orang jadi berani gitu, jadi memutuskan ya bodo amat nih gue sama orang. Ya. Yang penting itu diri gue sendiri gitu. Yang penting tuh gue nggak peduli orang mau nilai gue jahat, orang lain mau nilai gue hina, mau gue kotor dan segala macam. Nikita Mirzani melalui itu dan alhasil sampai sekarang juga dia baik-baik aja sih. Maksud gue pasti ada orang yang sudah tidak lagi peduli dengan apa yang Nikita Mirzani pakai, tapi apa yang dia lakukan gitu. Tapi bukankah itu karena dia terfokus sama orang-orang yang ngatain, bukan sama orang yang ngedukung? Karena gue pun sama, karena yang butuh dirubah adalah yang orang-orang yang ngefans sama kita kan suka dengan idenya, suka dengan perlakuannya. Emang ada beberapa orang yang layak diperlakukan seperti itu gitu. Iya kan, dan ketika ngehajar haters tuh kita sudah memuaskan beberapa orang yang emang harusnya public figure kayak gini nih. Pertanyaannya tapi kenapa tidak terfokus sama orang yang mendukung saja? Kenapa harus terfokus pada membalas seorang haters atau beberapa orang haters? Karena tidak semua fans juga tulus, karena mereka Tidak semua fans tulus. iya kalau tulus banyak kan jadi gajahnya jadi banyak banget. Iya. Album tulus jadi album paduan suara. Jadi menurut Us tuh kalau fans itu Nggak, ada iya, banyak juga yang maksudnya iya. fake gitu ya. Gua selalu bilang kalau misalkan lu menyukai gua lebih suka kalau gua tuh berada di sela-sela aktivitas lu. Jangan jadiin gua sebagai ujung tombak dari apa yang menjadi kegiatan lu sehari-hari, misalkan gitu. Kayak lu seharian ngekepoin gua mulu. Kayak semua konten gua lu tonton banget gitu. Itu tuh bakalan lebih cepet jenuh dan pada akhirnya mungkin dia akan minta timbal balik gitu loh. Oke, Jadi kayak, paham. Iya, kayak misalkan gue udah pernah ngalamin gitu yang ngefans sama gue, ngorbanin seharian nonton video-video gue apa segala macam, terus pada akhirnya kayak, bang bisa minta tolong nggak gue tuh gini. Nah ini kan berarti arahnya ke sini ya gitu. Nah, mungkin memang saat itu dia ngerasa berhak kali ya. betul. Karena gue sudah menyukai lu segitunya. Betul. Akhirnya fans itu berekspektasi supaya mendapat timbal balik. Nah, aku pernah bertanya kepada Anji. Ya. Kalau itu Anji, aku kan Benco. Anji NG, Benco NG. Nah, terus habis itu dia itu kan fansnya itu dia karyakan. Ya. Dia jadikan komunitas kemudian berkarya bersama-sama. Yes. Sepertinya lebih baik seperti itu berarti ya. Iya, jadi kayak misalkan Kalau untuk Users ada nggak? nggak ada. Apa sih nama fans clubnya Us? Nggak ada. Nggak ada? Ya, teman biasa aja. Gitu? Iya. Semua dijadiin teman gitu? Iya, teman biasa aja. Jadi kan kalau teman biasa aja kan nggak bersahabat, nggak apa, jadi cuma say hi doang.
Lebih baik begitu ya? Iya. Karena Uus malas menghabiskan waktu untuk sapa-sapa fans, terus foto-foto dan lain-lain gitu ya? Iya, meet and greet berbayar gitu. Seperti bawa TikTok maksudnya kan? Tapi Uus, dengan Uus di posisi sekarang tuh berarti sudah mengalami begitu banyak halangan rintangan. Iya, benar. Kecewaan, diasingkan, dan lain-lain. Iya, benar. Sehingga Uus terbentuk menjadi manusia seperti dan itu. gue punya teman namanya Gilang Dirga, dia adalah salah satu orang yang wow, dia bernapas dengan insang. Wow, dia punya pundi-pundi udara. Lihat, banyak sekali yang dia sedot. Ya. jadi Gilang Dirga tuh termasuk salah satu orang yang bilang ke gua kalau ya gue tahu kerjaannya ada di industri gitu, tapi dia supporting cause. Jadi dia mensupport apa yang gue lakukan, apa yang mau coba buat tampilkan di luar sana gitu. Jadi kayak dia pernah bilang kayak, "Us, gue bakal ada di industri ini terus lu lakukan saja apa yang lu lakukan. Lu lakuin apa yang lu suka, jujurlah sejujur-jujur lu, karena gue yakin kita akan ketemu lagi suatu hari di satu program yang sama dengan Gila, bilang gitu kalau orang sudah menerima siapa diri lu sebenarnya gitu." Oh, iya? Jadi kita nggak perlu gimmick lagi buat ngebuat orang jadi cinta sama kita. Tapi Bunda gak inget loh Gilang pernah ngomong gitu. Ya terlalu baik kamu. Iya, pokoknya gue pernah mendengar ucapan itu dari seorang temen yang mungkin sahabat yang nggak butuh kuantitas waktu banyak buat ketemu, tapi kualitas Sekali ketemu bikin konten. Tapi tidak menghabiskan waktu. Kamu kesel kan sebenarnya sama Bunda? Enggak. Karena dengan adanya konten seperti ini, ya lu jadi mau main ke rumah gua. Ambil sisi positif gitu ya? Iya. Mau bikin Bunda positif ya? Mau Rula? Positif narkoba kan? Bukan dong! Bos pernah narkoba nggak sih? Dulu Pernah. Apa aja? Cimeng doang. Cimeng. Mm-mm. Cimeng itu dari Cina kali ya? Bukan dong. Cimeng Cao tuh. Anjing gila lucu banget bangsat. Oh, ada Cimeng ya berarti. Enggak. Iya. Waktu itu nyoba Cimeng, tapi sekarang udah enggak. Udah. Enggak sih, enak tahu itu kan bikin selau. Emang bikin selau dan buat semuanya jadi lebih selau, dan di saat orang lain lebih cepat kita jadi sangat selau. Iya, di gonna be alright. Sometimes you need to slow. No. Hey, apa kabar? Gitu, sekarang berarti udah enggak. Enggak, karena gue dulu pernah dapat tongkrongan yang jadi nggak asik karena gini. Gara-gara Cimeng gitu, terus gue nongkrong, tapi gue nggak tahu teman-teman gue tuh make apa lagi selain Cimeng, karena itu yang membuat rusak tongkrongan. Oh gitu. Jadi gue takut makin terjerumus, akhirnya Bukan takut berhenti. karena jadi nggak asik. Apa sih yang bikin nggak asik kalau misalnya? Kan kalau narkoba kan ada yang upper sama downer tuh. Kayak Cimeng termasuk di downer, downer. karena dia kan relaksan gitu. Kalau yang upper tuh kayak inek macam. Gue tuh nggak suka gaul sama orang-orang begitu yang jadinya tuh yang gelisah, terus yang harus gerak terus, yang apa segala macam. Tapi pas efeknya berakhir jadi orang yang jomplang gitu, kayak Beda sekali. kayak orang lain lagi gitu sih, kayak aduh enggak deh gitu. Dan Berarti dari dulu lu pengen orang-orang yang tulus aja, jadi diri sendiri aja udah iya, apa adanya jadi gitu. kayak ya udah, kalau emang lu aslinya nggak pede ya temukanlah diri lu lagi gitu. Tapi jangan lewat sabu, karena itu sifatnya jadi ketergantungan gitu. Tapi kan ini jadi sedikit ironis ya ketika Uus membuat atau mengatakan bahwa kalau lo pengen pede jangan menggunakan sabu. Kategorinya narkoba, tapi Uus menggunakan Cimeng waktu itu. Karena kalau menurut gue Cimeng itu bukan narkoba jenis yang seperti itu. Tapi kan berarti kan masih ada pengecualian. Uus, Ya. maksudnya kalau narkoba yang itu boleh tapi narkoba yang ini jangan gitu. Karena- Apa bedanya Uus sama netizen yang itu? Nah itu dia kan, kita selalu punya pembenaran atas diri kita sendiri. Netizen itu Giliran kita punya pembenaran, mereka nggak mau dengar. Giliran mereka punya pembenaran, kita harus dengar. Uus tuh kesel sama siapa akhir-akhir ini sih? Banyak sih. Netizen karena Uus ngelakuin apa? Nggak ada sih, lagi baik-baik aja nih. Udah aja. Mm-mm. Jangan dong. Jadi Karena aku pernah dengar Uus mengatakan begini, kalau orang yang biasa hidupnya tuh belok-belok, ketika dapat jalan lurus dia akan bilang, kok nggak belok-belok? Iya, Gitu. iya. Karena lagi lurus, kok nggak cari jalan belok? Bikin masalah kek, apa kek? ya bener sih. Ya gue jadi tahu kenapa lu sekarang jadi Bunda Dona. Karena
Karena hidup lu lurus, beloknya di sini. Betul sekali. Netizen nggak tahu kalau Bunda sering ngomong. Tapi itu adalah salah satu cara untuk memfilter yang pintar dan tidak adalah dengan berkata kasar sih. Oh ya? Iya. Maksudnya? Jadi kayak misalkan kalau lu hidup baik-baik aja dengan konten family friendly ya, yang nonton lu tuh pasti dengan orang-orang yang membutuhkan sosok lu untuk ngasih tau ke orang, lihat nih orang tuh hidupnya tuh baik-baik banget. Lihat deh, dia tuh memberikan sumbangan. Lihat deh, dia nggak pernah ngomong kasar ke anaknya, ke lingkungannya. Seperti Ke misalnya ibu-ibunya. teman-teman kita juga gitu yang sering bikin begitu kontennya. Ini lagi ke arah mana nih? Aku ngantuk banget deh. Ya maksudnya gitu kayak Tapi kan itu pilihan mereka, Us. iya, gue ngerti itu pilihan mereka. Cuman maksudnya ketika itu jadi bumerang buat lu dan orang tahu aslinya lu, ya lu jangan cover itu dengan kebohongan lain dong. Ya lu jujur aja, akuin aja gitu maksud gue. Iya. Jadi menurut Us banyak orang yang bikin dengan konten family friendly dan lain-lain sebenarnya aslinya nggak begitu. Mungkin. Kok mungkin? Kalau mungkin berarti masih ragu dong. Nggak boleh ngejudge dong kalau masih ragu. Karena ketika kamera nyala, kita bisa jadi siapapun yang kita mau. Bahkan bukan jadi diri kita sendiri. aku jadi diri sendiri. Tai lu. Masa tai birol? Tainya kuat banget ya? Ada daging yang gak keolah gitu. Tai beku. Frozen tai. Frozen shit, baby. Ya, jadi kayak misalkan lu nunjukin kalau rumah tangga itu harmonis aja, keluarga itu baik-baik aja, bahkan mengajarkan mendidik anak apa segala macam. Itu sih terserah ya. Kalau gue lebih ke gue nunjukin bagaimana cara gue tanpa harus gini ya. Cara yang paling benar untuk mendidik anak gue nggak kayak gitu. Tapi gua lu punya cara sendiri. Gue kasih tahu aja cara gue begini gitu. Kalau ngomong, tapi kan kak gini. Nah, kalau ngajarin gue, orang gue nunjukin cara gua. Tapi kan ngajarin. gara-gara kamu ngomong begitu tuh seolah-olah kamu lagi ngajarin orang untuk ikut kamu. Kamu nggak sadar ya? Tanpa gue ngomong gitu pun ya di lingkungan mereka pasti ada yang ngomong gitu sih. Iya sih. Aku setuju itu. Suka ada yang banyak palsuan di negeri ini. Kayak misalkan ada public figure gitu ngomong apa anjing segala macam. Kak, nggak boleh tahu public figure ngomong kasar kayak gitu, terus dia keluar rumah dia. Mana lu gitu. Jadi di mata Bangsa lu kemana aja anjing, lu nggak pernah nongkrong lagi tai gitu. di mata mereka tuh public figure tuh harus suci sekali. Iya, public figure itu harus menjadi sosok atau role model yang dimana kita bisa tiru semua kebaikannya dan kita tidak boleh melihat sisi manusianya dia. Ngomong kotor itu adalah sifat yang manusiawi tau? Iya? Iya. Kenapa ada manusia yang memilih untuk ngomong kotor? Karena ada pilihan untuk berbuat baik, sekedar mengingat. Karena itu salah satu bentuk rilis. Oh iya? Ya kayak misalkan netizen kenapa sih ngatain public figure, itu salah satu bentuk rilis stres mereka. Berarti mereka stres di hidupnya. Ya, dari teman-teman gue yang hidupnya sukses sih nggak pernah ada di kolom komentarnya misalkan Eli Sugigi gitu. Teman gue nih yang punya gedung atau yang bapaknya CEO pejabat atau dia mungkin punya usaha startup gitu. Terus tiba-tiba komen di kolom komennya lu gitu, saya Gilang Dirga gitu. Apa sih nih Gilang Dirga nggak jelas, garing, cuk. Nggak ada. Karena lingkungan pertemanan mereka, environment-nya berbeda. Berbeda. Jadi mereka ya kayak gue posting apa mereka yang wah si anjing lu gini-gini. Bahkan mereka lebih suka berinteraksi dengan hal yang real aja. Berarti secara tidak langsung tadi Us bilang begini, kalau misalnya lu mau merilis emosi atau stres lu itu, lu harus punya duit banyak supaya tidak nyampah. Karena kalau orang-orang kaya, rilis stresnya biasa main golf, Iya. balap mobil di sirkuit sentul gitu-gitu kan berarti kan. Iya, berarti maksudnya netizen-netizen yang suka ngomong kotor itu pada miskin. Ya sudah pasti. Coba emang kategori miskin sama kaya menurut seorang Ya coba ada gak sih kayak netizen yang ngomong kasar ke artis gitu, ya. Terus kena UU ITE, sentut balik karena duitnya lebih banyak. Ada. Yes. Betul juga sih.
Pasti yang ada banyak minta maaf ya. Coba ada nggak ada di Corbusier gitu, ada yang ngatain Aska gitu atau ngatain dia di sosmed terus dicari terus pas dicari saya penelusuran terus rumahnya di Pondok Indah gitu. Nggak ada, yang ada tuh jadi kita nih gangnya agak susah dimasuki. Lalu kita jalan kaki dari sini. Aduh, biasa ngelewatin jembatan yang ada kalinya. Oke, jadi begitu lah maksudnya. Benar. Jadi kayak Tapi aku tuh sukanya kenapa? Karena maaf. Aduh. jadi kamu masbuk ya. Jelek-jelek baru. Mau ikut sholat aku jadi imamnya ya. Oke, dia agamanya bagus loh ternyata. Iya. Jadi bisa sih, Us? Hah? Kan lu tatoan. Kok agama lu bagus? Karena agama itu yang dinilai imannya bukan fisiknya. Tapi kalau lu punya iman kan lu gak mau menyakiti diri sendiri kan itu gitu. Iya, terus lu kerja, lu pasti pernah disakitin sama partner kerja lu. Hatinya. Iya. Emang Terus kalau lu disakitin siapa sih? ya mendingan ya sama aja dong berarti. Nggak, lu disakitin siapa? Partner kerja lu. Yang nggak pernah lo lupa. Kayak misalnya lo punya jobs diambil sama partner lo, atau lo punya apa sesuatu terus tiba-tiba bikin lo kesel, itu sama siapa sih? Gilang. Aku dengan mau makin dekat, aku dengan dia makin jauh. Tapi berarti ada. Ada yang maksudnya awalnya marah, cuman gue sadar kalau dia juga punya banyak kebutuhan dan dia termasuk orang yang nolong gue, jadinya kayak ya udahlah mau gimana lagi. Tapi ya namanya proses hidup kan. Punya kebutuhan? Pernah menolong Uus? KKI. KKI si alien. Kayak misalkan kayak kita pilih pasangan yang tidak sesuai dengan standar netizen gitu. Kayak gue waktu itu nikahin Kartika. Apaan nih cewek gini mah cewek murahan jablay gitu-gitu kan. Terus? Dan itu tidak apa-apa, dan sekarang gue ngomentarin hal yang gue lihat gitu, dan gue bilang ya KKI kayak alien. Katanya KKI mau tarung di UFC lawan Garaga. Aduh licik, dia nggak bakal seimbang lah. Karena Ya orang liurnya aja bisa nembusin besi. Liurnya aja besi meleleh bro. Serah lah, gue mah. Bunda nggak pernah nangis begini. Tai lah body shaming lah, tai kucing gitu kan anjing. Iya, aku juga sering dikatain betis, kebo, kulkas segala macam. Udah biasa aja, top. Autobot. Gak tau gue kalau ngeliat Gilang tuh, lu pernah lihat kan kaki-kakinya Optimus Prime gitu kan, kakinya gede-gede kan. Autobot dia tuh. Bilang lo itu, bukan Bunda. Oh ya Gilang. Bunda memang Gilang. Tapi kan waktu itu kalau bahas soal apa yang terjadi di 2020 nih Iya, sekarang iya. ya, di awal tahun, tiba-tiba banjir, kemudian banyak ular-ular keluar, terus ada juga KKI itu kasus yang tahun kemarin, terus tiba-tiba aku mau nanya satu-satu. Apa? Menurut penerawangan seorang Uus Kiyoshi, 2020 ini akan jadi tahun seperti apa buat lo? Tahunnya muak. Kok muak sih? Makeup artis. Make up artis kere. Makeup artis keke. Terus gimana 2020? Ya waktunya Kok muak sih? Ya muak aja, muak dengan sistem. Dengan dunia ini? Memati kamu 2020. Nggak, maksudnya muak dengan sistem. Sistem apa? Ya sistem yang terjadi saat ini yang sudah. Ini yang ngatur Illuminati loh. Lu minati apa negara? Olahraga. Iya, betul Minati sekali. apa negara? Betul sama anaknya cantik. Bagus. Iya. Hey, apa kabar? Enggak dong, Gamaliel itu beda. Bukan sama Gamaliel Cantika. apa negara? Wah, tidak nyambung. Jadi muak. Ya waktunya muak aja. Jadi kayak kita sudah ngikutin banyak sistem di Indonesia, entah dari industri entertainnya, industri di pemerintahannya, industri bisnisnya. Kayaknya semua orang bakal muak di 2020 sih. Terus apa yang dilakukan ketika orang muak? Ya mereka kan mencari
kreativitas baru. Berbicara tentang industri, Ya. entertainment, Iya. akan memuakan juga. Iya, maksudnya muak dengan apa yang terjadi di industri kemarin-kemarin sih. Kayak misalkan orang sekarang sudah mulai beralih ke digital karena mereka sudah tidak bisa merasakan keautentikan dan kenyataan yang mereka tonton gitu. Terus kayak orang mulai sadar kalau misalnya ya ternyata gua ada tontonan lain kok. Ada di digital, di platform lain. Ya, gitu, dimana mereka tidak harus komentar banyak tapi lebih ke pemilihan apa yang mereka mau tonton gitu. Betul. Jadi mengurangi komentar kayak ngapain sih artis ini ada di sini, ngapain sih artis ini ada di sini gitu. Dan akhirnya semua orang atau penonton masyarakat bisa Iya. mengenal lebih dalam tentang karakter dari artis yang mereka idolakan. Benar. Jadi kita akan 2020 mungkin akan muncul banyak sekali karakter sih, kayak orang mulai berani speak up tentang siapa dirinya, orang mulai speak up dengan kenyataan hidupnya seperti apa. Tapi gitu. kan yang dilawan itu kan berarti bukan hanya satu atau dua orang. Uus pun mengambil jalan, ibaratnya Uus sayap kanan, Ya, gitu loh. ya, Kan harus melawan arus. iya. Emang sekuat apa seorang kamu? Hah? Kamu udah kuat banget gitu? Nggak kuat sih, emang kalau memang kodratnya ngelawan arus gimana kan jadi nggak capek. Siapa tuh Kodrat? Kok, ya Allah, itu loh yang pangkat 2. Kuadrat. Bagus. Gitu, jadi kayak misalkan lo nggak capek us ngelawan arus, ya emang dari dulu kodratnya gitu, kayak kalau emang itu kodrat tuh ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak orang terlahir jadi LGBT gitu, itu kan sudah kodratnya. Sudah tidak. Maksudnya orang kalau pas lahir tuh langsung LGBT. Apa tuh? Lagi bete. Ya Allah. Kalau gini, Apa tuh? LGBTQ gitu. Jadi cewek cantik lagi bete terus kayak Q gitu. Ih, Aku ngantuk kalau jokes aku nggak lucu. Dunia pertelevisian menurut Uus gimana? Sama. Memuakan. Sama. Memuakan. Kamu ngomong begitu karena kamu udah jarang callingan di TV atau gimana? Bukan, karena gue menghargai orang-orang yang ada di situ juga sebenarnya. Maksudnya nggak semua orang juga, ada yang di sana emang passionnya dia, ada yang cuma sekedar kerja, ada yang cuma ya karena kesempatannya cuma ada di situ. Jadi kayak kalau kita bilang memuakan ya mereka juga kan juga berdasarkan sistem kan. Gue pernah mengalami yang mereka punya ide-ide yang bagus gitu, yang menurut gue orisinil. Ketika dikasih ke atasannya ternyata selera atasannya nggak ke situ. Iya. Aduh, Bunda merasakan itu loh. Bagus sekali, memang itu fungsi aku di sini kan anjing. Sebenarnya pengen lu yang ngomong, tapi lu masih kerja di situ. Cantik deh. Di samping begini. Kayak apa tuh? Kayak babi. Biar aja aku babi yang cantik. Iya. Oke, pertanyaan untuk lo adalah, kalau nanti suatu saat Cio sudah besar, tiba-tiba dia mempelajari semua hal dan dia ingin convert untuk pindah agama, mau lo akan membiarkan? Gak apa-apa, Gak masalah. gak masalah. Kenapa? Kenapa sih kita selalu mempersoalkan orang yang mencari kedamaian di tempat lain? Nah itu yang nggak apa-apa kalau dia damai di tempat lain ya sudah. Apakah Uus tidak percaya dengan akhirat? Sekadar mengingatkan. Ya kalau misalkan akhirat buat orang-orang yang suka ngejas sambil marah-marah, mendingan ya gue berarti di tempat yang lebih baik sih kayaknya. Begitu ya? Maksudnya Maksudnya, neraka di tempat lebih baik? Ya nggak, maksud gue kayak kalau yang masuk surga adalah orang-orang yang berdalil sambil marah-marah dan merendahkan orang lain gitu ya, itu mereka itu yang masuk surga. Berarti gue masuk di atasnya surga dong. Karena lo tidak melakukan itu? Enggak. Karena menurut pandangan Uus, orang-orang yang masuk surga itu harusnya seperti apa sih? Orang-orang yang baik, orang-orang yang saling bantu, orang-orang yang mencari solusi, bukan menghakimi, bukan orang-orang yang mungkin apa ya, orang-orang yang banyak mencoba. Membuat nyaman hati orang lain juga. Iya, maksud gua kayak kenapa gue masukkan klasifikasi orang-orang yang suka mencoba ini masuk orang yang masuk surga? Karena tanpa ada orang yang mau mencoba ini adalah tidak ada orang-orang yang tahu batasan sesuatu. Tapi dia jadi tumbal. Betul. Ngerti? Kayak misalkan siapa sih yang mau nonton YouTube dalam durasi sejam gitu? Itu nggak bakal ada marketnya gitu. Tapi karena ada orang yang nyoba bikin konten 1 jam dan berhasil, orang jadi oh ternyata bisa ya gitu. Tapi kalau lu kayak tatoan juga kan sama. Tatoan dosa, iya dosa.
Tapi kalau ketika lu bertato juga, gue juga nggak bakal ngehakimin lu. Dan ketika lu tidak memutuskan untuk tidak bertato pun juga ya silakan. Oke, gue akan mengatakan satu kalimat, gue minta pendapat tuh setelah itu. Ada yang bilang seperti ini, bahwa barang-barang seperti alat elektronik, handphone, TV, dan lain-lain itu pasti punya manual book. Dan manusia, manual booknya adalah kitab suci. Benar. Kalau sebagai umat Islam, berarti adalah Al-Quran. Nah, kalau menurut beberapa orang yang mengatakan kalimat seperti itu adalah ketika kita tidak mengikuti keseluruhan dalam Al-Quran, maka kita akan bisa masuk neraka. Menurut Us gimana? Ya memang pada akhirnya semua orang bakal masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Karena? Cuma durasianya aja dan nerakanya berapa lama. Oh, Us percaya hal itu? Berarti Us juga yakin bahwa Us akan masuk neraka? Ya iya sangat yakin. Apa yang membuat Us akan yakin hanya singgah di neraka untuk sesat? Karena lebih baik kita bersikap pesimis terhadap Tuhan. Jadi kita tidak meminta apapun. Oh begitu. Kita tidak pamrih dengan ibadah kita gitu. Betul. Kita bersyukur aja dengan apa yang sudah diberikan. Iya. Oh begitu. Iya. Nyaman hatinya dengan begitu. Aman banget. Oh ya? Iya, kayak gue ya sholat, puasa Senin Kamis ya puasa Senin Kamis. Maksud gue kayak banyak Emang orang Us puasa Senin Kamis? masih Sampai sekarang? masih. Orang banyak nggak tahu loh. Maksudnya kadang-kadang aja. Maksud gue kayak bentuk religi gue tuh jangan samain nama lu gitu. Oh, begitu. Jadi kayak apa ya? Gue punya kontrol atas apa yang gue kerjakan gitu. Dan ya gitu dan sadar bukan karena orang gitu kena narkoba gitu. Ini pasti gara-gara setan nih. Setannya membisiki dan mau pengen narkoba. Enggak. Itu keputusan lu gitu. Jadi kayak Karena lo diberi otak untuk berpikir, begitu? iya, terus kenapa? Iya, kayak Laju? Laju. Lalu? Pakai bahasanya gini. Itu bahasa planet Bunda. ya kayak gitu kayak banyak orang yang menghakimi orang lu tuh jangan begini di sosial media ya. Jangan gini, jangan ini. Tapi kan kita secara pribadi kita nggak tahu dia pembunuh. Betul. Dia suka ngebangkang orang tua. Betul. Dia nyolong duit orang. Betul. Dia korupsi. Betul. Dia mungkin orang yang suka ngewe gitu. Kita nggak tahu masalahnya. Terus kenapa gue harus dengerin lu? Iya, betul. Karena kita semua punya background masing-masing, itu maksudnya kan? Nah, yang jadi nggak adilnya adalah orang itu tahu background lu. Gua dan Gilang Dirga gitu. Kalau Bunda Dona kan orang nggak tahu backgroundnya ya gitu. Bunda tuh dari planet Saturnita. Apa tuh? Saturnus, tapi satelitnya ada namanya Saturnita. Lebih kecil. Oh, Saturnita tuh kayak planet Saturnus tapi isinya orang-orang suka Ewita. Bisa. Iya. Ada pendatang nih. Betul sekali. Tapi mengewita diri sendiri. Karena kan Bunda tuh kayak amoeba. Ayah ibu Bunda tuh membela diri semuanya sama Bunda. Oh, guru karate ya? Kok karate? Membela diri. Ya intinya sih kayak gitu sih Bunda kayak orang tuh tahu sejarahnya kita gitu. Orang tahu gua dulu pernah jadi penista. Orang tahu Gilang Dirga juga dulu sempat Menista. Menista apa? Menistakan kamu. Dari yang kapan ya? Iya. Terus? Nggak, jadi kayak Gilang Dirga dengan. Tapi kamu sebel gak sih sama Bunda gitu, seperti Bunda tidak mengeluarkan apa yang Bunda pikirkan dan lain-lain, merasa selalu dimanfaatkan oleh orang-orang gitu, sebel gak sih kadang-kadang? Enggak. Tapi sementara kamu harus tetap bekerja di televisi, menjaga mood semua orang gitu. Kayak maksudnya gimana nih? Kayak lu. Kayak Bunda ini misalnya, ya kan? Tadi kan kamu bilang katanya, Bunda menggunakan kamu untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran Bunda. Jadi kan Bunda memanfaatkan kamu. Sebel nggak sih kamu tuh? Enggak, karena gue tahu kalau gue emang di sini, gitu, ngerti nggak sih? Fungsi gue ini di sini. Oh begitu? Iya. Nggak merasa dimanfaatkan? Enggak. Sama sekali? Enggak. Terus kalau misalnya, kan kamu juga suka kesel sama misalnya Karena lu teman gue. Karena gue kenal sama lu, Gilang. Mau pokoknya ada deh sebelum dandan. Ada orangnya sebelum dandan tuh. Tapi tahu deh kemana orangnya. Tadi sebelum dandan sih ada di sini. Sebelum Silon Seven. Dan Iya. Ya sebelum itu. Iya, oh begitu. Jadi kamu nggak apa-apa kalau sama teman sih nggak masalah gitu. Enggak, karena gue tahu kita pernah membagi banyak hal gitu. Karena kita sudah melewati banyak hal bareng. Jadi
kayak misalkan lu punya teman pengacara gitu, terus udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba lu kena masalah, terus lu ngoleng temen lu yang pengacara, apakah dia merasa dimanfaatkan? Enggak, karena dia temen lu. Oh begitu. Iya. Begitupun dengan kamu. Iya. Jadi kamu tidak merasa Bunda manfaatkan sama sekali? Enggak, karena gue juga merasa kalau kan kalau artis-artis lain kan menggunakan giveaway ya untuk followers mereka gitu, dan gue bilang gue nggak bisa ngasih giveaway karena lu nggak kebeli gitu, karena gue nggak bisa kayak lu gitu, gue nggak pernah ngebeli lu lah kayak nih ada 10 juta lu temenan sama gue gitu, nggak bisa. Makanya kayak gue fungsi gue emang seperti itu lah, kayak manfaatnya adalah ketika lu Bun, bun. Bun, jadi gitu Bun. Jadi kayak misalkan ada salah satu orang yang klien gua gitu dan keluarga gua apa segala macam. Terus kayak Bang, thank you ya semenjak gua nonton konten lu gitu, dan gua nunjukin ke orang kalau gua suka nontonin konten lu gitu. Gua jadi tahu yang mana teman gua yang mana yang enggak gitu. Oke. Kayak misalkan kayak ih lu suka Uus, ih Penista lu sukain gitu. Ya udah lu masih jadi teman gua. Toh juga lu ngeliat orang masih di situ, ngerti nggak? Iya. Iya, lu nggak lihat esensinya Uus di mana. Berarti menurut Uus, orang atau manusia setengah dewa adalah orang-orang yang sudah tidak memikirkan duniawi, yang sudah merelakan apapun itu, terserah orang mau ngomong apa, yang penting gua fokus pada diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Iya. Uus sudah ada di posisi manusia setengah dewa? Mungkin Dewa apa? dewasa. Ya karena dewa petir, dewa bumi, dewa apa belum tentu dewasa. Kenapa begitu? Ya karena ya mereka Kamu ngatain Zeus ya? Kamu gak suka sama Zeus gitu? kayak dia gak dewasa, dia punya anak Hercules loh. tapi dia kan punya anak dari istri lain. Dia nggak dewasa dong. Maksud kamu Zeus poligami gitu? Bukan, ya yang ngewe aja. Gak dinikahin gitu? Maksudnya Zeus suka jajan? Hah? Zeus suka Alexis gitu? Bukan, karena Zeus tuh di Bandung tuh tempat pijet juga. Ceweknya cakep-cakep. Iya. Kamu tahu? Aku pernah. Terus? Lebih enak gitu kan? Kayak jangan bandel ke istri tiba-tiba, kok kamu tahu jadi ribut nantinya kan? Kalau istri udah tahu kan kayak ya udah dulu dulu suamiku juga dulu pernah ngalamin muda, pernah ngalamin nyoba ya. Iya. Muda juga pernah dicoba. Terus? Ya kayak dewasa adalah dewa yang kadang-kadang tidak dipunyai oleh dewa-dewa lain. Dewa-dewa lain nih punya kekuatan kayak petir, api gitu, air, apa nguasain apa segala macam. Tapi dewasa itu adalah dia lebih bisa kontrol dirinya sendiri. Baik. Di antara semua artis di Indonesia, siapa yang menurut Uus sudah mendekati karakter atau kategori itu? Jadi Corbuzier mungkin? Salah satunya dia. Oh iya? Kenapa? Tapi nggak begitu dewasa juga sih. Karena dia masih endorse di Instagramnya. Bukan soal itu. Ada di kayak gue nggak setuju dengan dia mempolisikan orang gitu. Karena apa? Ya itu kurang dewasa. Kan bagus kalau orang dibikin jadi polisi gitu. Bukan. Gimana sih maksudnya? Bukan dimasukin ke Apple. Tiba-tiba heterosel ini jadi taruna gitu. Siapa? Izin Pak. Ingin makan siapa? Gitu. Ingin makan siapa? Maksudnya makan siapa gitu. Iya paham aku. Iya. Aku mau ketawa. Hah! Terus? Ya jadi kayak gitu kayak maksudnya mendekati dewasa itu ya kayak gue pun juga dibilang dewasa juga enggak, karena menurut orang dengan ngebalesin haters itu kekanak-kanakan. Oke. Aku suka dengan pemikiran Uus ini karena dia ini berpikir out of the box dan tulus serta jujur dari dalam hatinya. Ya sayang, itu anak bunda. Namanya Cio. Cio Wardana. Nah, wow, penyiar OS tuh dulu tuh. Teman kamu ya? Bukan juga. Aja bukan. Tapi aku dengerin dia. Nah, Bunda pengen tahu dong, pengen dikritik, pengen juga dikeramasin juga boleh. Menurut kamu tuh Gilang Dirga kayak apa sih? Gilang Dirga Apa itu kekurangannya? Apa kelebihannya? takut. Takut apa? Takut miskin dia ya? Ya. Dia juga takut banget nggak dapat kerjaan gitu ya? Ya. Di TV. Ya. Kok jadi bunda yang ngomong? Kalau bunda yang ngomong sendiri kan kayak curhat. Menurut kamu deh? Ya itu maksud gua Gilang itu
Gilang itu punya banyak talenta tapi takut. Kalah sama Uus yang tidak punya talenta tapi pemberani gitu. Apa aja sih menurut Uus itu talentanya maksudnya kayak apa? Ya kayak you just can be anything you want. Kayak misalkan kayak lu bisa nge-host, lu bisa acting, lu bisa impersonate orang, lu public speaker yang baik, lu teman yang baik, lu apa ya, orang yang punya prinsip gitu. Tapi Emang sebenarnya apa prinsipnya dia menurut kamu? prinsip Gilang tuh tipis-tipis sama prinsip gue, tapi pengaplikasiannya aja. Misalnya Misalnya aduh mau udah kentut sih. Kenapa kentut megang ketemu depan anjing? Karena belakangan nggak ada angin. Jadi dia anginnya kan peluk gitu. Lewat biji ya, lewat sela-sela jemur. Pada saat ketemu bunda gini ke biji gitu. Aduh, sampai kentut. Iya gitu, jadi kayak gue punya temen dengan prinsip yang sama, tapi pengaplikasiannya yang berbeda. Bukan berarti lu salah, tidak. Tapi soal realita aja, kenyataannya seperti apa gitu. Kayak gue untuk bangkit gue butuh waktu 2 tahun lebih gitu untuk berada di posisi gue sekarang gitu. Itu 2 tahun itu tuh ya Berat dong ya. Berat lumayan, tapi lebih berat. Betis tuh. Body shaming. Gitu ya terus Kayak kebo, body shaming. Tapi kan aku ngatain diri sendiri barusan. body shaming berarti shame me. Jadi mempermalukan diri sendiri. Body shaming. Berarti bodinya setengah. Karena semi. Wow. Kalau penuh full. Oh iya. Body full. Body berarti kalau semi Simorangkir belum full ya? Belum. Masih semi ya? Belum, dia belum berkembang. Ya gitu kayak misalkan Bang Wendy pun punya pemikiran yang sama. Cuman Ya bapaknya Gilang tuh. Nama bapaknya Wendy. 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 Firman. Seneng ya begini ya. Ya, jadi Bener. kayak apa sih tadi kita ngomongin apa? Gue suka sedikit tadi kalau Enggak, maksudnya pendapat kamu tentang oh iya gila ya, kayak Bang Wendy lupa gue. Bang Wendy tuh dia sempat ngomongin ini ke gue, mungkin kalau gue ada di umuran lu, gue juga akan melakukan hal yang sama. Cuman kita sudah beda era. Hal yang gue lawan waktu gue zaman gue muda itu berbeda dengan apa yang lo lawan sekarang gitu. Tapi gue seneng ada orang kayak lo yang masih mau speak up, masih mau jujur, masih mau ngasih tahu seseorang kalau tidak semua orang yang ada di industri itu punya pemikiran yang sama. Jadi salah besar buat orang yang mikir kalau semua artis itu patokannya misalkan Raffi Ahmad gitu. Apa tuh semua artis itu patokannya si salah satu public figure misalnya kayak Baim Wong atau Paula gitu. Enggak, kita tuh semua punya kebahagiaan kita masing-masing. punya keunikan sendiri. Kita punya keunikan masing-masing. Memang industri itu yang menyeragamkan kita gitu. Karena kita selalu berada terjerembab di satu program yang sama, tapi persona orang yang ada di situ lebih besar. Misalkan kayak taruhlah gue main sama satu scene sama Uya Kuya gitu. Ya orang pasti mikirnya ya gue juga ikutan gimmick gitu. Bener. Karena persona dia lebih kuat dibanding gue gitu. Betul. Jadi kayak karena industrinya jadinya menyeragamkan karakter para public figure atau artis di dalamnya ini, jadinya kayak ya dia seneng kalau misalnya ada satu orang yang mau speak up gitu, orang yang mau apa ya, mau bertarung. Betul. Ide gitu. Betul. Nah, tapi gini, seandainya kamu kan misalnya kayak, oh itu kalau misalnya bareng sama Mas Uya gitu-gitu kan sudah pasti akan dinilai oleh gimmick, sementara hati kamu mungkin akan berkata lain. Tapi ketika kamu butuh uang, akan kamu ambil juga kerjaannya. Kalau gua tawarannya udah pernah ada, tapi bukan di situ. Ya, tapi kalau misalnya kamu tidak suka sebenarnya dengan pengisi acara atau konten acaranya atau konsepnya, tapi ketika kamu butuh uang, kamu akan tetap ambil. Gue pernah nggak gue ambil, gue pernah ada di posisi itu. Oh iya, kenapa nggak diambil, butuh duit itu loh? Ego! Karena gue bukan dulu. Ego! Bilang aku marahin. Tapi itu juga yang membuat lo percaya ngobrol sama gue. Kenapa begitu sih? Karena gue nggak bisa dibeli. Kamu nggak bisa dibeli? Nggak. Sama sekali? Nggak, kecuali gue punya. Emang ada yang pernah mau beli Uus sebagai buzzer atau sebagai lawan untuk itu segala macam gitu? Nggak ada. Tidak sama sekali. Kenapa? Kurang berpengaruh di sosmed atau gimana? Enggak, karena emang dari awal gue tidak ingin kayak berafiliasi dengan apa segala macam. Enggak, afiliasi gue cuma diri gue gitu. Karena ada orang yang bisa melakukan ini karena privilege dia adalah dia artis dan dia punya banyak uang, dia bisa melakukan ini.
Sedangkan gue ngerasa kayak kalau gue punya hal-hal yang seperti itu, gue akan buat apa gue ngelakuin ini, karena yang mau gue bela adalah orang-orang yang tidak bisa membela diri mereka sendiri. Yang bisa ngebela diri lu ada diri lu sendiri. Betul. Gitu. Banyak orang di luar sana yang tidak punya kenalan orang berpengaruh. Banyak orang di sana di luar sana yang gue punya kapasitas itu tapi tidak pernah gue pakai. Karena gue pengen ngasih unjuk ke orang, lu bisa kok. Gitu. Sendiri. Maksudnya dengan lu percaya dengan apa yang lu yakini, apa yang menjadi jalan dan prinsip lu selama ini gitu, lu bisa kok gitu. Speak up. Bukan speak up ya, apapun itu kayak lu aja kayak gue salut gitu, kayak lu masih dapat respect di anak-anak stand up gitu. Anak-anak stand up tuh mengakui kalau teman gue tuh si Gilang Dirga, dia bisa menghibur komik gitu. Sedangkan untuk komik aja, anak-anak komika menghibur komika itu sulit. Karena ranahnya berbeda. Enggak, karena ranahnya sama. Jadi mereka bisa nebak jokesnya kayak gimana dan segala macam. Tapi ketika nonton lu, mereka dapat hiburan lain dan itu mereka beneran terhibur. Jadi kayak ya nggak ada salahnya juga sih lah apa yang lo lakukan, pengaplikasiannya dan segala macam. Itu mah soal masing-masing dan gue mencoba untuk menghargai itu gitu. Keren banget sih. Itu tadi bukan menjilat tapi emang tulus dari dalam hatinya karena aku tahu dia orangnya seperti apa. Makanya Bunda datang ke sini kan sebenarnya lebih memilih untuk minta nasihat daripada untuk bertanya-tanya ya sebenarnya. Us, percaya alien nggak? Percaya KKI. Ada. Jangan kita. Ya, Percaya alien? Lumayan. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya Bunda tuh percaya teori multi universe gitu. Itu Bunda percaya karena Bunda kan dari planet lain. Oh iya, dari Saturnita ya. Saturnita. Iya, benar. Makanya nama Bunda Ijelita. Kalau jatuhnya diambil fatalita. Fatality. Itu susah tuh pencetannya tuh kalau Iya benar. aku mau pencet fatality kadang-kadang yang muncul brutality. Atau kan cuma nendang gini doang. Flawless victory. Mortal Kombat. Percaya? Sebenarnya percaya sih. Karena kamu pernah melihat alien? Jangan ngomong kayak gue tabok. Nggak, karena gue percaya sains sih, gue percaya logika. Jadi kayak selama itu ada buktinya, entah alien itu sebagai Kamu propaganda. percaya sains? Iya. Super science. Bukan. Bunda Bulma. Ngewe sama Vegeta dong. Pas dibuka, anaknya trans. Bagus. Galikuho gitu. Lagi ngewe. Galigan. Galikuho. Penderu, Faras. Itu maksudnya Bulma lagi blowjob kan? Tapi jadi Bulma enak tau. Kenapa? Gimana aja bisa. Pakai kapsul ya? Iya, gitu. Ya, kamar. Iya. Benar. Iya, pantesan Vegeta kayaknya marah-marah mulu ya. Iya. Ngewe terus. Kapan refillnya nih? Refillnya emang ocha dingin. Masa di dalam kantong kemihnya Vegeta ada ocha dingin. Ya ampun. Jadi sebelum ngewe, eraisaimasu gitu. Setelah selesai makan, arigatou gozaimasu. Ya ampun. Pernah tuh bini gue marah pas lagi di Gara-gara? arigatou gozaimasu. Mbaknya mana? Masa nggak ada arigatou goimba? Gozaimba? Nggak ada. Aku boleh jambak gak gitu? Kesel banget. Lawakannya jadi sama semua serumah Satu ini. rumah. Jangan-jangan mbak yang kerja di sini juga sama lawakannya? Iya. Oh gimana? Iya. Kan namanya Mbak Ani. Terus pas malam-malam dia gitu. Wah, gitu. Ngapain? Mbak Ani ngapain? Saya animisme. Weya gitu dia. Kadang-kadang dia suka gini juga. Kimochi. Mau jadi apa? Anime. Ya. Terus mbaknya semangat banget karena dia jadi anime masyarakat.
Yuk, langsung. Oke. Nah, kalau alien sih gue percaya sih. Percaya. Karena ada beberapa teori yang mengatakan memang ada kehidupan lain di luar Ya, semesta ini. Ya karena Allah Maha Besar, bro. Iya. Iya, jadi Tahu dari mana? dari Al-Qur'an. Mau ngejebak orang, ngejebak sendiri. Goblok. Ya emang, ya karena gitu karena gue mengakui Allah Maha Besar, jadi kalau ada buatan-buatan lain di luar bumi, ya gue percaya. Gitu. Tapi kamu percaya akan hari akhir nggak nanti ketika Imam Mahdi akan datang? Gitu-gitu percaya? Percaya. Itu akan terjadi. Iya. Dan kamu percaya ada satu sistem dunia yang menggerakkan dunia ini yang bernama Illuminati, Freemason dan lain-lain? Percaya. Percaya. Kenapa percaya? Kamu sudah merasakan betul? Atau kamu pernah ditawari untuk menjadi bagian dari mereka? Pernah. Pernah ditawari? Pernah. Oh iya? Iya. Wow, gimana caranya mereka nawarin? Gak tau, pokoknya PDM? Exactly, sama email. Sama email, betul. Andika, Gading pernah juga ngalamin hal Nah, yang sama. betul. Terus apa jawaban kalian? Atau Gua- apa respon kalian? Nggak gue gubris gitu-gitu. Bentuknya kayak apa sih? Ya itu aja kayak we want you to be part of Illuminati bla bla segala macam. Terus gua kan waktu itu nggak sengaja cerita sama Andika ternyata pernah dapat email yang sama dan DM yang sama. Dari? Lupa nama itu. emailnya. Apa ya? Illuminati fotokopi sama laminating Illuminati. Itu loh maksud gua tadi bilang ayo dong dibenerin tuh. Kalau tadi kamu udah stop bunda soalnya. Iya jadi kayak gue dapat banyak ilmu karena gue mempercayai banyak hal gitu kayak. Begitu. Karena gue mencoba untuk melihat suatu hal dari. Enggak, kenapa kamu nggak mau masuk Illuminati? Enggak aja karena buat apa kan jadi berafiliasi. Kamu tidak mau berafiliasi Enggak, dengan apapun? enggak. Bukan karena kamu tahu Illuminati itu memang keras sekali di dalamnya? Iya dan karena sudah lewat jalur iblis gitu ya, setan gitu kan, maksudnya mereka kan. Tapi kamu percaya itu dari Illuminati beneran? Atau orang iseng aja ngirim email? Karena sama. Bentuknya sama? Mm-mm. Ya, terus? Kalau sama? Ya mungkin nih dari source, makanya gue nggak begitu percaya, makanya ya udahlah gitu. Tapi gue konsep Illuminati itu gue percaya. Gitu. Jadi karena gue kan belajar maksudnya kayak historinya gimana apa segala macam gitu antara Templar dan Assassin dan segala macam gitu. Jadi kayak hal itu mungkin tapi gue lebih baik enggak deh gitu karena untuk nyemplung ke situ kayaknya resikonya terlalu besar gitu loh. Terus kayak mungkin gue akan disuruh untuk meninggalkan istri gue mungkin atau mungkin meninggalkan anak gue mungkin Harus gitu. mengikuti apa yang mereka inginkan. Ya dan gue pribadi gue nggak bisa gitu. Dan lo berarti nggak tahu siapa artis Indonesia yang udah part of them? Nggak tahu? Tahu. Tahu. Dia tahu. Siapa? Siapa artis Indonesia yang sudah menjadi bagian dari? Oh, di endorse segitiga biru. Betul. Sama mie burung dara. Enaknya nyambung terus. Ternyata di dalam mie burung dara ada tukang parkir, jadi mie-nya pendek tapi ada yang terus gitu. Ayo. Yuk, aku mencoba untuk mengalihkan topik. Kamu tahu siapa saja yang masuk Illuminati dari Ada. Siapa? Inisial. Inisial. Oh, jangan ah. Jangan. Setakut itu katanya kamu nggak takut apapun. Men, Kamu lihat ini lambang dari Mugiwara yang tidak takut akan apapun. it's bigger than anything. But you are bigger than anyone. Iya, cuman Inisial. nanti aja pas udah kamera mati dah, gua kasih tahu. Nanti aku nyalain handphoneku ya. Inisial, laki perempuan? Laki-laki, oke. Dia sudah berkeluarga? Oh sudah ternyata. Siapa sih anjir? Gue penasaran. Aku kasih sebut inisialnya boleh? Dia adalah artis lama. Iya kan? Terus kenapa kamu bisa tahu sih? Ada yang ngasih tahu? Atau dia cerita sendiri dan dia ngajakin kamu? Itulah enaknya jadi anak tongkrongan yang asik. Kita dapat informasi padahal kita nggak perlu.
masuk aja tuh, gitu Bu. Kaget, dikirain masuk angin, soalnya masuk info. Aduh. Gitu kayak, kenapa gue harus tahu gitu. Padahal nggak penting juga ya. Ya, walaupun dia sekarang kaya banget sih. Apa sih? Fuck, anjir Aku banget. tahu kamu ngarah kemana. Ya, tapi kan anaknya belum tentu tahu kalau bapaknya begitu. Ya, ya nggak bakal tahu sih. Iya, betul. Masih kecil juga sih anaknya. Oh my god. Mereka berapa tahun Lang? Ya namanya anak-anak kan pasti akan selalu kecil. Kamu pasti selalu dianggap kecil oleh ibu kamu kan? Sekarang lo yang menghindar kan lo anjing. Sekarang lo yang hindar. Kenapa sih seorang Uus tuh yang katanya berani mendobrak apapun itu? Jawab ini aja kayak kamu ini loh Mugiwara loh ini. Iya, cuman Vivi pakai ini loh, Vivi sekarang lagi ditahan di Marijoa loh dia. Kuma jadi babu. Padahal Kuma adalah mantan raja loh dia. Iya bener. Ya itu. Tapi seenggaknya Kuma melakukan hal yang tidak dilakukan oleh banyak orang di Indonesia sih. Seperti? Berani ke bawah. Orang-orang di Indonesia tuh kalau udah kaya, roda itu terus berputar. Itu tuh kayak omongan pas dia lagi miskin. Nah, santai aja bro, roda pasti akan berputar. Giliran udah sampai atas kayak, bro, ayo dong, lu strong, tetap di sini gitu. Iya, betul. Jangan jatuh ke bawah gitu. Seperti artis yang masuk Illuminati. Tapi ya sudah lah ya, itu pilihan hidupnya dia kan ya. Iya. Makanya gue ya udah, maksudnya karena gue udah tahu segitunya pun gue nggak ya udahlah masing-masing aja gitu. Dekat sini lagi rumahnya. Oke. Membawa pertanyaan dari donasi sekarang, silakan. Donasi cabang mana itu? Neraka. Oh. Sini. Donasi neraka, neng 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 neng. Donasi neraka. Donasi neraka. Naraka, pam 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 pam. Oh my god. Itu buat orang yang beragama. Kalau yang ateis, komai. Karena nggak ada God. Dia nggak percaya God. Kesian banget ya. Orang ateis nyanyi lagunya tuh Rewan. Tata, komai. Karena sekali dia ngomong God, berarti dia bukan lagi ateis. Dia bisa agnostik. Iya, kesian sekali dia. Oke baik, pertanyaan dari donasi untuk Uus. Frekuensi berhubungan suami istri. Lu ngewet tiap malam nggak? Enggak. Tapi lu bisa ngewet di mana aja, kayak di mobil gitu-gitu? Bisa. Mobil tetangga. Paling liar dan tidak pernah terfikirkan oleh orang, apa sih yang pernah kalian lakukan? Kalau kostum udah biasa lah. Ya. Di tempat umum gitu pernah? Toilet umum? Toilet umum pernah. Ya. Di mana? Daerah mana? Toiletnya bersih atau kotor? Bersih lah. Bersih, termasuk bersih. Di bar di Jakarta. Di bar di Jakarta? Iya. Berarti kalau aku ke bar tersebut, nanti akan ada anak-anak yang memanggil Papa Uus mana gitu. Ada. Cuma sebentar doang, nggak nyampe keluar, bentar doang. Kan nggak enak kalau nggak keluar. Iya itu dia ininya sensasi. Jadi pas udah ngewe di toilet nih, terus kan pasti ada satpam gedor kan, karena nggak boleh. Ya iyalah menurut lo. Ya kan nggak boleh kan, karena kalau nggak boleh ngewe di kamar mandi kan karena berzina. Tapi kan ini udah suami istri. Iya, tapi kan tidak ada, nggak boleh juga dong mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Enggak kan nggak berisik. Oh gimana, dikakep gitu? Enggak, ya gitu aja. Gitu. Dogi atau apa? Ya dogi lah pasti. Oh gitu, lu yang dogi? Iya. Soalnya kalau sambil duduk di Kloset. di kloset gitu, takutnya kan si atasnya yang plastiknya jebol. Bener. Iya. Pernah? Enggak. Oh, enggak pernah. Enggak berani, makanya di situ. Oh baik. Ya, Berarti tapi- masih logis juga sih ya. Ya, paling kok digedor terus bilang ngapain Mas di sini? Enggak boleh tuh gini. Ya, tapi kan kita udah nikah. Terus Mas saya pasti bingung ngomelinnya. Ya, iya sih emang enggak apa-apa. Berikutnya, hal terliar yang pernah dilakukan di kamar. Di kamar sih enggak The sih. wildest thing that you ever did on your bed.
Enggak, karena gue setiap sudut rumah di rumah gue udah pernah gue pakai ngewe. Ya. Rumah ini juga? Iya, udah. Oh ya? Udah. Pernah dicolokkan stopon? Deket gue nyambang dong begini. Oh, jadi semua udah pernah ya? Enggak lah. Enggak, maksudnya semua udah pernah di sudut-sudut ini. Oh, kalau sudut-sudut sih udah. udah pernah. Terus yang lain nontonin atau pada keluar Ya dulu? pas lagi kosong lah rumah. Oh gitu. Ya. Kirain dipanggilin gitu Karena tetangga. gue punya hari pacaran sama bunda, jadi kayak Cio dititipin, jadi kita hari itu brutal ngewenya gitu. Ya. Brutal ewe. Spiderman kepede ya, lagi ngajuin gitu tapi bijinya nyeplak. Tapi kan gua gak pernah lihat bijinya tiap kali dia begitu. Ya, pasti nonjol anjing. Enggak. Lu pernah lihat Spiderman di Ciamplas nggak? Bijinya tuh kayak gitu loh. Aku biji loh. Halo Spiderman. Itu kan Spiderman dengan kearifan lokal. Iya, cuman bijinya tetap nyeplak. Jadi kayaknya tuh gini kan, kalau Superman kan dia ketat, tapi dia introvert gitu. Jadi kayak gitu kan. Jadi dia tidak membuka ya. Iya, Spiderman tuh pede, emang New York tuh emang seks bebas emang. Iya sih, bener banget ya. Iya. Tapi kan kalau Spiderman yang asli kan mungkin bijinya dilaminating, jadi nggak terlalu kelihatan gitu kan. Wah, illuminating. Balik lagi ya. Bagus. Jadi si artis itu kan memang kaya banget. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Impian keluarga untuk vacation di luar negeri ke negara mana? Dan kenapa? Kalau disuruh memilih dari semua tempat di dunia ke luar negeri, kamu pilih kemana? Kalau gue pribadi gue nggak pengen keluar negeri sih. Karena Gue lebih suka di kasur, di kamar, di depan TV main PS kalau gue. kamu tidak mau melihat dunia ini apa di mana? Karena ada di Google Image. Kamu sudah bisa membayangkan ada di sana. Iya. Begitu. Toh nyampe sana juga, oh udah. Gitu dong. Tidak ada kepuasan gitu. Istri nggak pernah minta kemana ke luar negeri? Enggak. Sama sekali. Iya. Ah begitu. Ya, tapi dengan begitu sudah puas ya, sudah cukup puas ya. Iya, cuman kalau misalnya Ke Jepang gitu nggak mau kan? Kan Kalau- anime banget. Kalau Jepang, iya, Jepang ada rencana tahun depan sama What Travel. Di kita Di-endorse? Halloween party enggak di endorse, emang mereka punya travel terus ngajakin gua, terus ya tetap bayar. Begitu. Cuman nggak semahal biasanya. benar. Jadi Di diskon. Terus paling yang pernah gue janjiin ke bunda sih, gue pengen ngajak dia ke Prancis. Oh, karena romantis banget itu. Enggak, karena waktu itu sebelum gue nikah, gue nanya apa hal yang pengen lo lakukan gitu. Hal yang pengen ada di kepala lu tuh, the wildest dream gitu, lu apa yang mau lakukan? Aku pengen ke Prancis ya, dibilang gitu, pengen ke Paris gitu. Terus pengen Evita di bawah Eval gitu. Enggak, gue pengen ngelamar dia lagi di situ. Oh my god. Ya. Cuy. Ya, gue udah bilang. Oh ya? Terus ya udah. Itu paling Paris sama ini sama Staples Center paling. Nonton Lakers main. Ya, karena sebelum gua married sama bini gua pernah punya duit buat cabut ke Los Angeles Lakers. Waktu itu lagi retirement-nya Kobe Bryant. Ah, tapi nggak sempat. Tapi karena gua harus milih nih duitnya, antara gua harus ngasih duit ini ke istri gua, dan atau gua pergi ke Staples Center dan gua duit nikahin gua habisin. Berarti lu adalah tipe orang yang mewujudkan impian dari istri. Kenapa nggak? Bukan impian gua, malah ke Staples Center. Oh iya, maksudnya tapi dari kalimat lu barusan itu lu lebih mengutamakan istri kan? Semuanya kan? Bukan mengutamakan istri sih, tapi gue lebih realistis aja. Kayak setelah gue nyampe ke Staples Center, gue ngeliat Kobe Bryant nonton, maksudnya Kobe Bryant lagi main last game-nya dia. Setelah pulang ya udah nggak jadi apa-apa. Oke. Jadi cuma pengalaman sehari dan wow, akhirnya gue bisa sampai sini ya. Nah udah habis itu kayak Bagus. terus apa gitu. Terus gue pulang kesepian lagi. Iya. Nyari ewe-ewean lagi gitu, kayak capek gitu fasenya. Terus kayak gue dapet satu perempuan yang oke gitu, yang butuh gue gitu, butuh gue tolong, butuh gue bantuin, dan gue mampu gitu secara mental dan secara nominal saat itu. Ya udah, kenapa nggak dia aja gitu. Oke. Toh suatu saat ketika gue bisa ke LA pun gue pengen sama dia gitu. Iya. Oke. Berarti seorang Uus itu apa sih keinginannya gitu? Lu tuh pengen jadi apa sih? Kalau Gilang Dirga kan pengen jadi aktor Hollywood. Iya. Sudah jelas gitu goalnya. Iya. Kalau Uus tuh goalnya apa sih? Nggak punya keinginan apa-apa. Sama sekali. Iya, karena aku tidak ingin mengutuk Tuhan. Jadi kamu tidak ingin meminta kepada Tuhan, hanya bersyukur saja, itu maksudnya? Iya.
gitu. Karena gue takut ketika gue meminta terlalu banyak dan semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi, gue malah membenci Tuhan gitu. Jadi kayak mendingan gue sekarang bersyukur aja, gue nikmatin apa yang dikasih, maksimalin apa yang dikasih tanpa minta apapun gitu. Crazy Little Thing Called Love. Oke, waduh itu film Thailand tuh. Terakhir, kalau disuruh memilih, pilih Andika apa Gading? Aku sih udah tahu jawabannya, tapi aku mau dengar. Kenapa berat banget sih? Apa yang bikin berat? Memilih antara Andika dan Gading itu sangat sulit buat gue. Karena Andika ngisi apa yang Gading tidak punya dan Gading mengisi apa yang Andika tidak punya. Nanti tidak bisa memilih dua-duanya. Gak bisa milih sama sekali. Gak bisa. Andika cuek, marahin, cuek, terus dia ngatur. Dia termasuk yang mendominasi lah gitu ya, yang punya power lah dia gitu. Terus kayak leader gitu. Tapi di sisi lain kadang-kadang dia tidak mengerti kondisi orang lain, dia memaksakan apa yang dia kehendak gitu. Dan tahu standar terbaiknya tuh sesuai dia, ngerti nggak? Berarti orang yang banyak kebutuhan yang tadi di awal kita bahas. Gitu. Jadi kayak dia tuh pengen terbaik buat semua orang. Tapi kadang-kadang standar terbaik itu tuh nggak sama seperti apa yang gue inginkan. Betul. Tapi di sisi lain dia adalah orang yang paling care dengan kondisi gue. Itu sudah sangat pasti. Ya, dia mungkin nggak jarang nanya ke gue, tapi dia selalu nanya ke orang-orang kayak ke manajer gue, ke siapa gitu kayak, "Us gimana, ada kerjaan nggak?" Us dia care banget sama gue gitu. Kalau Gading itu dia secara mikirin gue secara mendalam tidak. Tapi dia jadi teman tongkrongan yang sangat asik. Tapi tau nggak, aku tadi bertanya pertanyaan ini sama Gading. Pilih Andika apa Us? Dia jawabnya pilih Andika. Andika atau Us? Ya jelas lah, Andika. Kamu tadi bilang katanya nggak mau pilih, giliran. Gak apa? Kecewa nggak? Enggak. Karena gue tidak punya ekspektasi apa pada hidup gue, jadi gak ada yang bisa ngecewain gue. Sementara kamu nggak bisa memilih di antara keduanya. Ya nggak apa-apa. Tadi dia memilih Kayak gue sama bini gue gitu. Gue lebih pilih mana antara anak dan istri. Kartika atau Cio? Kartika atau Cio? Gue pilih Kartika. Karena? Itu maksudnya gue mau nyuruh nanya gitu. Kok lu bisa baca gue sih, Us? Kayak enggak ke situ sih sebenarnya kayak gitu. Kebetulan. Terus? Gue milih Kartika gitu karena Cio bisa ada karena kasih sayang gue sama Kartika gitu. Gue nggak mau ada beberapa orang yang akhirnya cerai gara-gara mungkin istrinya mandul atau mungkin istrinya lagi nggak bisa ngasih keturunan, tapi kan lu bisa hidup berdua gitu. Iya. Gitu loh, maksud gue kayak pasangan kita tuh lebih besar dibanding apapun gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan Kartika lebih milih kayak misalkan gue lebih milih Kartika lebih milih gue dibanding Cio. Segala macam apa yang gue perjuangkan apa segala macam demi dia dan buat nafkahin Cio juga. Jadi kayak dan itu gue nggak minta gitu dan itu kebetulan sama. Seandainya berbeda pun kayak gue sama Gilang Baskara gitu, Gilbas, gue sayang banget sama dia nih, tapi dia cuek ya nggak masalah. Itu mungkin cara dia untuk menyayangi seseorang tuh berbeda gitu doang sih. Itu jadi kalau misalnya emang Gading bilang dia lebih milih Andika, ya tidak masalah. Tenang, dia begitu sambil bersanda kok. Bisa dibahas, kan kelihatan kecewanya. Enggak, yang maksud gue ya gue menjelaskan karena gini, karena Tapi Gading tadi ngomongnya juga santai sambil ketawa ngomong gini katanya. Aku pilih Andika karena Us bukan orang gitu katanya. Nah, karena aku biar enggak sih. Iya. Mau biaran Gading? Aku harus menyediakan seks untuk Gading. Oh fuck. Ya, tapi itulah maksudnya kayak gue sama Gading sama Andika tuh gue kalau disuruh milih sih gue nggak bisa. Sebenarnya gue nggak bisa milih gitu karena keduanya tuh apa ya? Berperan penting di hidup lo ya. Iya berperan lah gitu. Oke deh, baik Uus. Makasih banyak sekali lagi udah mau ngobrol sama. Makasih sudah sharing-sharing otak Uus, wawasan, bahasa, kalimat dan lain-lain. Pesan Bunda hanya satu, jangan benci Bunda. Pesan Bunda tambah satu, jangan benci semua. Tapi kan nggak bisa. Kata kamu bukan benci, tapi kamu pengen benci. Gimana? Ya benci boleh kali, cuman jangan jahat aja. Maksud kamu Bunda tuh benci banget gitu gayanya begini benci gitu.
Donasi terima kasih banyak ya dimanapun anda berada. Ini kaset bunda ini sampai habis. Kaset. Memori bunda sampai habis ini gara-gara ngobrol. Bunda akan bikin ini 10 part. Jadi ngobrol bareng Uus. Pokoknya terima kasih banget buat donasi dimanapun anda berada. Tulis komen di bawah ini kalau bunda pengen datang kemana aja, pengen interview siapapun, Barack Obama atau siapa. Kita akan segera hadir untuk Obama. Lihat beginian apaan? Udah dong. Iya benar sih. Sampai jumpa.